Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, my name is Ernie Ningsih. Here I would like to tell you about metode assessment. Nah, di sini mari kita sama-sama memahami lebih dalam mengenai metode assessment. Nah, teman-teman tentu tahu bahwa assessment harus disesuaikan dengan kompetensi dan tujuan belajar murid. Asesmen harus dirancang secara adil, valid, dan dipercaya untuk menjelaskan kemajuan belajar dan menentukan keputusan tentang langkah selanjutnya. Dalam pembelajaran paradigma baru, guru diharapkan bisa melakukan asesmen yang berorientasi pada proses, bukan sebatas hasil akhir saja, akan tetapi terdapat 3 pendekatan asesmen yang bisa kita terapkan sesuai kebutuhan, yaitu asesmen diagnostik, asesmen formatif, dan juga asesmen sumatif. Yang pertama yaitu asesmen diagnostik. Asesmen diagnostik dilakukan terlebih dahulu di setiap awal pembelajaran atau memasuki topik baru untuk mengetahui kapasitas murid di kelas. Kemudian dilanjutkan dengan asesmen formatif yang lebih terintegrasi dengan proses pembelajaran, yang lebih mampu melibatkan dan melihat kemajuan belajar murid yang lebih mendalam. Misalnya, melalui pendekatan diri sendiri atau bisa disebut juga dengan self-assessment atau dengan penilaian antar teman yang bisa disebut dengan peer assessment. Yang terakhir dilanjutkan dengan asesmen sumatif yang pelaksanaannya diperlukan untuk menguatkan konsep capaian hasil belajar. Asesmen dalam paradigma baru sendiri sangat ditekankan pada pembelajaran murid yang lebih komprehensif dan tentunya student center dalam pelaksanaan asesmen diagnostik, formatif maupun sumatif. Dan juga kita bisa menggunakan 3 teknik asesmen yang paling umum, yaitu yang pertama teknik observasi. Teknik observasi itu yaitu teknik asesmen observasi, yaitu murid diamati secara berkala dalam kurun waktu tertentu dengan fokus secara keseluruhan maupun individu. Kemudian yang kedua yaitu teknik asesmen performa, di mana asesmen performa ini dapat berupa praktek seperti presentasi pidato, melakukan gerakan atau permainan dalam olahraga dan sejenisnya. Lalu bisa juga menghasilkan produk, misalnya berupa membuat karangan puisi atau brosur. Selain itu juga bisa melakukan proyek atau portofolio. Yang ketiga yaitu tes tertulis atau lisan yang digunakan untuk menguji pengetahuan murid terhadap suatu hal. Biasanya teknik ini digunakan hanya sebatas untuk menguji level pengetahuan yang sifatnya lebih menghafal saja. Padahal sebenarnya asesmen ini juga dapat digunakan untuk menguji level pemahaman murid. Tentu saja akan ada beberapa instrumen yang diperlukan dalam prosesnya. Dalam hal ini, yang pertama yaitu instrumen rubrik, yaitu sebuah panduan yang dibuat untuk menilai dan mengevaluasi kualitas capaian murid dengan menggunakan rubrik set skor tertentu. Dan di sini ada 3 indikator. Setiap indikator dibuat masing-masing 4 kategori capaian. Kemudian masing-masing kategori capaian ini diisi dengan kriterianya. Kriteria inilah yang menjadi panduan guru dalam menilai capaian murid. Yang kedua yaitu instrumen checklist yang berupa daftar informasi data, ciri-ciri karakteristik atau elemen yang dituju. Misalnya, saat kita meminta murid untuk melakukan storytelling di kelas, lalu guru